Kali ini kita mengunjungi Jepang, negeri sejuta pejalan kaki dan juga negeri matahari terbit. Atau mungkin kamu punya julukan sendiri untuk negara yang satu ini. Jepang adalah sebuah negara kesatuan yang bersistem parlementer dengan berbentuk monarki konstitusional dan juga negara kepulauan di Asia Timur. Letaknya di ujung barat Samudra Pasifik, di sebelah timur Laut Jepang, dan bersebelahan dengan Tiongkok, Korea Selatan, dan Rusia. Jepang terdiri dari 6.852 pulau dan menjadikannya sebagai negara kepulauan. Pulau-pulau utama dari utara ke selatan adalah Hokkaido, Honshu, Shikoku, dan Kyushu. Sekitar 97% wilayah daratan Jepang berada di keempat pulau terbesarnya. Sebagian besar pulau di Jepang bergunung-gunung, dan sebagian di antaranya merupakan gunung berapi. Gunung tertinggi di Jepang adalah Gunung Fuji yang merupakan sebuah gunung berapi. Saat ini, jumlah warga negara Jepang yang mencapai 122 juta jiwa menyusut sebanyak 750.000 jiwa. Angka penurunan jumlah penduduk di Jepang semakin bertambah sejak 2011, banyak faktor yang menyebabkan hal itu terjadi. Tokyo sebagai pusat politik Jepang sejak tahun 1603, Tokyo adalah ibu kota dan pusat ekonomi serta informasi. Di tengah-tengah kota terdapat istana kekaisaran yang dulu merupakan Puri Edo. Secara umum dikatakan bahwa agama resmi di Jepang ada dua, yaitu agama Shinto dan agama Buddha. Bagaimana masyarakat Jepang menjalani hidup? Hal menarik serta destinasi apa yang dapat ditemui di sana? Untuk kamu yang ingin mengunjungi Jepang, video ini akan membantumu mengenal lebih dekat negara ini. Budaya membungkuk di Jepang. Di Jepang ada tradisi ojigi yang artinya membungkuk. Tradisi ini sudah diajarkan sejak usia balita dan selalu dilakukan orang Jepang. Bahkan, ketika sedang berbincang di telepon, orang Jepang juga terbiasa membungkuk sedikit meskipun tidak melihat si lawan bicara. Selain itu, orang Jepang juga memiliki budaya aisatsu yang berarti budaya untuk selalu berkenalan, mengatakan permisi, dan meminta maaf. Memiliki dedikasi tinggi. Dedikasi yang tinggi memang ditunjukkan orang Jepang saat bekerja. Jepang juga memiliki tradisi atau budaya harakiri, yaitu merobek perut sendiri saat mereka merasa malu dan gagal dalam melaksanakan tugas. Tradisi ini berdampak pada kebiasaan gaya hidup orang Jepang hingga saat ini. Orang Jepang selalu memberikan yang terbaik dalam setiap pekerjaan dan siap menanggung resiko terburuk. Orang Jepang juga terbiasa untuk selalu menaati segala norma dan aturan yang ada di lingkungan sosial yang dapat berdampak merugikan orang lain. Menyeruput mie adalah perilaku yang baik. Ramen adalah makanan khas dari negara Jepang. Sayang rasanya apabila kamu tidak mencicipi ramen langsung dari negara asalnya. Jepang sangat menjunjung tinggi tata krama yang baik, tetapi dalam hal memakan semangkuk mie, hanya ada satu cara untuk makan, dengan berisik. Menyeruput adalah tanda kenikmatan dan juga mendinginkan mie saat Anda makan. Cara menyeruput mie yang benar adalah mengangkat mangkuk dengan tangan kemudian menghirup aroma kuahnya. Kemudian gunakan sumpit, ambil mie dalam jumlah banyak dan angkat dari kuah. Saat diangkat, dekatkan mie dengan mulut dan mulai seruput. Semakin berisik semakin baik. Di negeri Sakura itu justru ritual tersebut mesti dilakukan bila tak ingin dicap tidak sopan. Hal ini untuk menghargai koki bahwa makanan tersebut enak, berlaku untuk ramen, ramyun, udon dan jenis mie Jepang lainnya. Okunoshima atau Pulau Kelinci adalah sebuah pulau kecil di bagian selatan prefektur Hiroshima, Jepang. Banyaknya kelinci menggemaskan yang berada di pulau ini menjadi daya tarik bagi wisatawan untuk berkunjung. Selain itu, kawanan kelinci di sini juga hidup bebas, karena tak ada predator alami di Pulau Okunoshima serta hewan kucing dan anjing dilarang masuk. Sampai saat ini tidak ada yang tahu pasti berapa jumlah kelinci yang tinggal di pulau ini. Asal-usul keberadaan kelinci di Pulau Okunoshima juga ada beberapa versi. Ada yang percaya hewan lucu ini merupakan keturunan dari 8 ekor kelinci yang dilepaskan oleh anak-anak sekolah pada 1971. Tapi kisah lain menyebut bahwa kelinci-kelinci itu berawal dari subjek pemujian yang dilepaskan usai Perang Dunia II. Atau barangkali bisa jadi memang kelinci ini bermula dari dua kisah tersebut.
Kendati belum terjawab, kelinci-kelinci tersebut kini menjadi daya tarik utama pulau tersebut. Lebih mudah menemukan mesin penjual otomatis daripada sepeda motor. Ya, begitulah faktanya. Sejak mesin penjual minuman otomatis populer tahun 1950-an, perusahaan-perusahaan Jepang terus berinovasi menjajakan produknya dengan vending machine. Saat ini vending machine di Jepang tidak hanya menjual minuman dan makanan ringan saja, tapi juga makanan cepat saji seperti ramen, roti, es krim, rokok, hingga telur. Selain itu, kamu juga bisa menemukan barang-barang koleksi seperti mainan mobil, komik, juga kebutuhan sehari-hari, seperti payung, baterai, dasi, hingga pakaian dalam. Menurut Asosiasi Produsen Vending Machine Jepang, terdapat sekitar satu vending machine untuk setiap 23 orang di Jepang. Dengan 5 juta vending machine tersebar di seluruh pelosok negeri, Jepang menjadi negara dengan vending machine terbanyak di dunia. Alasan mengapa banyak mesin penjual otomatis di Jepang adalah tingginya harga sewa dan properti. Dari total 127 juta jiwa, sebanyak 93% penduduk Jepang tinggal di perkotaan. Hal ini berdampak pada mahalnya harga properti yang kemudian memaksa penduduk Jepang untuk tinggal di apartemen yang tidak terlalu besar. Banyaknya penduduk dan mahalnya properti di Jepang berakibat pada terbatasnya ruang untuk gudang penyimpanan barang-barang. Oleh karena itu, perusahaan-perusahaan Jepang lebih memilih untuk menempatkan vending machine di pinggir jalan daripada membuka toko retail. Di Jepang, orang tidak memiliki tanda tangan, mereka memiliki stempel sendiri. Dikenal sebagai hanko, stempel tersebut biasanya adalah nama Anda yang diterjemahkan ke dalam aksara kanji, dan terbuat dari sutra atau pasta nabati. Orang dewasa seringkali memiliki 3 hanko, satu untuk menandatangani surat dan urusan pribadi, stempel bank dan stempel identitas. Mereka tidak diperlukan untuk turis, tetapi orang asing yang tinggal di Jepang dapat memilikinya buatan tangan di toko lokal kecil. Siapa yang tidak mengenal film anime? Mayoritas film anime digemari dari kalangan anak-anak hingga dewasa. Untuk kamu yang ingin menjadi pengisi suara film animasi atau anime, mungkin Jepang tempat yang cocok untuk menimba ilmu, karena di Jepang setidaknya ada lebih dari 130 sekolah pengisi suara. Selain itu, begitu suksesnya film animasi di Jepang, film anime menyumbang 60% dari hiburan berbasis animasi di dunia. 25% manusia, 75% kucing. Selain pulau kelinci, di Jepang juga ada pulau kucing. Ini sangat cocok untuk kamu pencinta kucing. Jika umumnya sebuah pulau dihuni oleh populasi manusia, lain halnya dengan Pulau Aoshima di Jepang. Jumlah kucing di pulau ini melebihi jumlah manusia yang tinggal di sana. Mengutip Japan Today, Pulau Aoshima disebut sebagai surganya kucing. Pulau kucing ini menjadi destinasi favorit dan paling terkenal bagi turis lokal maupun internasional. Para kucing dibawa ke Pulau Aoshima untuk membasmi hewan pengerat di kapal penangkap ikan. Setelahnya, kucing-kucing tersebut berkembang biak dan dibiarkan menetap di sana. Populasi kucing di Pulau Aoshima 6 kali lipat lebih banyak daripada penduduk lokal. Dikutip dari Japan Web Magazine, sebanyak ratusan kucing menghuni pulau itu, sedangkan jumlah manusia yang tinggal di sana hanya 15 orang per tahun 2013. Namun, jumlah penduduk Pulau Aoshima terus berkurang. Terbaru, per tahun 2018, jumlah penduduknya berkisar hanya 8-9 orang. Untuk kamu yang ingin pergi ke Jepang sebaiknya hindari hal yang tidak boleh dilakukan di Jepang, seperti makan dengan tangan kosong, karena orang Jepang menganggap ini tidak sopan. Karenanya ketika kamu makan di Jepang, sebisa mungkin gunakan sumpit, garpu, atau sendok. Jangan memetik bunga sakura hanya mekar dalam waktu singkat saat musim semi. Karenanya, hal yang tidak boleh dilakukan di Jepang berikutnya adalah memetik bunga sakura. Kecuali mengambil bunga sakura yang sudah berguguran di tanah. Jangan memberikan tip pada pelayan, karena bagi orang Jepang ini dianggap sebagai penghinaan.
karena biaya servis sudah termasuk harga produk yang kamu bayarkan. Jadi, kamu tidak perlu lagi memberikan tip kepada pelayan. Jangan berbagi makanan dari satu sumpit ke sumpit lainnya. Ini berkaitan dengan tradisi kremasi di Jepang, memindahkan tulang sisa dari abu kremasi dengan sumpit secara bergantian oleh anggota keluarga. Selain itu, ini juga untuk alasan higienis. Jika kamu tetap ingin berbagi makanan, sebaiknya ambil makanan dengan sumpit lain yang belum terpakai lalu letakkan pada sebuah piring. Barulah nanti orang lain mengambilnya melalui sumpitnya sendiri. Itu dia tadi hal-hal terkait tradisi, budaya, wisata menarik serta yang tidak boleh dilakukan jika kamu ingin berkunjung ke Jepang. Terima kasih telah menonton, ayo kita pergi ke negara lain.